Shalom untuk kita semuanya, buat Amang dan Inang dan para napas sebelum gereja KBP Tanjung Sari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita. Karena itu, mari kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih karunia yang dari Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kamu semuanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada renungan hari ini ada tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu hal predikat yang kita sandang setelah kita diselamatkan, setelah kita ditebus, setelah kita menjadi warga kerajaan sorgawi, salah satu predikat yang diberikan kepada kita adalah dikatakan sebagai anak-anak terang. Apakah itu anak-anak terang? Saudara-saudara, anak-anak terang adalah kalau dikatakan dialah atau seseorang atau kita yang benar-benar melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Anak-anak terang yang tidak menginginkan melakukan perbuatan dosa. Anak-anak terang yang tidak ingin dikuasai oleh kehidupan iblis sebagai pemilik kegelapan. Sebagai yang memberikan manusia atau menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Dengan mau melakukan perbuatan-perbuatan keinginan daging. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita dikatakan sebagai anak-anak terang, tentu kita adalah sebagai penurut-penurut kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam perikop kita ini pada ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga mengasihi kamu. Artinya anak-anak terang itu akan hidup seperti orang-orang yang benar-benar patuh dan taat kepada Tuhan, penurut-penurut Allah. Tuhan menghendaki sesuatu hal dalam hidupnya, dia akan menurutinya. Dia akan sangat sukacita menurutinya. Namun anak-anak kegelapan adalah orang-orang yang sebenarnya berkeinginan melakukan perbuatan keinginan daging, hawa nafsu. Atau dengan kata lain, perbuatan dosa akan menjadi sandungan bagi orang lain, bagi dunia sekitar. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau dikatakan sangat luar biasa sekali kita sebagai anak-anak terang. Diberikan Allah, Roh Kudus untuk melakukan kehendaknya. Dan anak-anak terang selalu menjauhi yang namanya keinginan-keinginan daging tersebut. Pasti dia akan selalu mengucap syukur akan apa yang dia terima dari Allah. Dia tidak akan terjebak dalam keinginan daging. Karena kekuatannya adalah selalu mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur akan menghindari keinginan-keinginan daging atau hawa nafsu. Orang-orang yang selalu mengucap syukur akan selalu berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan dan akan menyingkirkan segala hal yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengucap syukur adalah ciri khas anak-anak terang. Karena dia percaya Tuhan melengkapi segala kehidupannya, sehingga dia tidak terjebak dalam keinginan
atau hawa nafsu duniawi. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita melakukan kehidupan di dunia ini sampai Kristus datang kedua kali dengan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur adalah kekuatan kita menantikan kehadiran Kristus kedua kali. Mengucap syukur akan membuat kita menjadi dan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan sebagai penurut firman Tuhan. Mari saudara-saudara, lakukanlah sebagai anak-anak terang dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Kami telah menjadi anak-anak terang, maka kami akan senantiasa mengucap syukur apapun aktivitas kami selama kami di dunia ini. Ketika kami mengucap syukur, maka perbuatan-perbuatan hawa nafsu dan keinginan daging akan jauh dari kami dan tidak akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pasti menolong kami, menyempurnakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.